Pada tahun 1151, Kubilai Khan, Kaisar dinasti Yuan Mongol, memerintahkan pengiriman utusan ke beberapa negara untuk menuntut mereka membayar upeti dan tunduk pada kekuasaannya. Salah satu negara yang menjadi sasarannya adalah Kerajaan Singasari, yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Kertanegara. Kubilai Khan ingin memperluas kekuasaannya ke tanah Jawa, menjadikannya bagian dari dinastinya yang besar. Mengchi merupakan salah satu utusan dari dinasti Yuan Mongol, diutus untuk mengunjungi Kerajaan Singasari dengan tujuan diplomatik yang sangat jelas dan penuh ancaman, yaitu meminta agar Singasari mengakui kekuasaan dinasti Yuan Mongol dan membayar upeti. Namun, Raja Kertanegara yang terkenal dengan keteguhannya menolak permintaan tersebut. Raja Kertanegara berkata, "Aku tidak akan tunduk pada siapapun, apalagi pada dinasti asing seperti Yuan. Kami adalah kerajaan besar dan aku tidak akan membayar upeti." Mengchi menjawab, "Kertanegara, dengar baik-baik. Ini bukan permintaan, ini adalah perintah dari Kubilai Khan." Raja Kertanegara dengan tegas menjawab, "Aku tidak takut pada ancaman kalian." Tidak hanya menolak, Raja Kertanegara juga memperlakukan Mengchi dengan cara yang sangat keras. Utusan Mongol itu disiram dengan besi panas, telinganya dipotong, dan kemudian diusir dengan hina. Tindakan ini menandakan betapa keras kepala dan berani Raja Kertanegara dalam mempertahankan kedaulatannya. Kubilai Khan yang mendengar perlakuan kasar terhadap utusannya merasa sangat tersinggung dan marah. Maret 1992, ia mengirim ekspedisi militer ke Jawa yang dipimpin oleh Jenderal Shibi. Kubilai Khan menegaskan tidak akan membiarkan ini berlalu tanpa hukuman dan Singasari harus diajarkan pelajaran. Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah untuk menghukum Kerajaan Singasari atas penghinaan tersebut, sekaligus menunjukkan kekuatan dinasti Yuan Mongol di wilayah Asia Tenggara. Kubilai Khan berharap bisa menguasai Kerajaan Singasari yang saat itu semakin berkembang pesat, serta jalur perdagangan laut yang sangat strategis di Asia. Penguasaan atas Singasari akan memperkuat posisi dinasti Yuan Mongol dan memperluas pengaruh mereka dalam perdagangan internasional. Pada akhir tahun 1192, ketegangan akibat terbunuhnya Raja Kertanegara oleh Jayakatwang, adipati yang berambisi membangkitkan kembali kerajaan Kediri, kerajaan leluhur yang dihancurkan oleh Ken Arok. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Singasari. Setelah pembunuhan terjadi, pasukan Mongol bertemu Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara. Raden Wijaya ingin membangun kembali kekuatan di Jawa, mendirikan pemukiman baru, kelak dikenal sebagai Majapahit. Ia bersekutu dengan pasukan Mongol melawan Jayakatwang yang telah menguasai Singasari. Meski sebelumnya pasukan Raden Wijaya gagal menyerang, kali ini ia mengharapkan hasil lebih baik dengan dukungan Mongol. Sebagai imbalan atas bantuannya, Raden Wijaya setuju tunduk pada Kubilai Khan dan menjanjikan upeti serta 2 putri sebagai tanda penghormatan jika mereka berhasil mengalahkan Jayakatwang. Pada 23 Maret 1293, pasukan Mongol dan pasukan Raden Wijaya berkumpul di Kalimas, di hulu sungai. Di sana, mereka memutuskan untuk bertempur melawan pasukan Jayakatwang. Pasukan Jayakatwang menghalangi pergerakan mereka dengan perahu-perahu yang diletakkan di sungai. Namun pasukan Mongol berhasil menanganinya dan melanjutkan serangan. Namun, ketika pasukan Mongol mendengar kabar bahwa Jayakatwang berencana untuk menyerang Majapahit, mereka segera kembali ke pemukiman baru tersebut. Dengan bantuan dari pasukan Yuan, Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Jayakatwang dan mengamankan Majapahit untuk sementara waktu. Mongol membagi pasukannya menjadi 3 bagian dan menyerang Kediri dari berbagai arah. Pasukan Mongol akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang dalam pertempuran besar. Jayakatwang, keluarganya, serta para perwiranya berhasil ditangkap dan kedudukan Kediri Jabatnya. Raden Wijaya tidak berhenti di situ. Dengan licik, ia memutuskan untuk memanfaatkan pasukan Mongol yang sudah lelah. Ia meminta pasukan Mongol untuk datang ke Majapahit tanpa membawa senjata, dengan alasan untuk mempersiapkan upeti kepada dinasti Yuan. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya segera menyerang mereka. Pasukan Mongol yang tidak siap akhirnya terpukul mundur dan dipaksa mundur dari Majapahit. Majapahit terbentuk. Meski demikian, pengkhianatan ini tidak menghentikan kebangkitan Majapahit. Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan baru yaitu Majapahit, yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Meskipun pasukan Mongol harus mundur,
Peristiwa ini menunjukkan kecerdikan dan keberanian Raden Wijaya dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan dan kekuasaannya.